Seperti yang kemarin sudah kita singgung bahwasanya materi ini ada dua versi. Ada versi Arab, nah kitabnya ini cover depan ini. Ada versi bahasa Indonesia. Ini terjemahannya tapi dengan sedikit modifikasi. Maksudnya modifikasi ini ada beberapa penambahan dan ada yang didahulukan dan diakhirkan, menyesuaikan dengan urutan karena memang gaya bahasa antar dua bahasa ini ada perbedaan. Oleh karenanya terjemah dari kitab yang pertama saya tunjukkan ini saya modifikasi menjadi seperti ini. Namun nanti untuk urutannya saya mengikuti kitab ini bahasa Indonesianya. Seperti itu. Untuk PDF sudah saya kirim keduanya ke pihak admin. Silahkan bagi yang berminat bisa menghubungi admin. Kemudian bagi yang ingin kitab fisiknya yang sudah tercetak seperti ini, monggo silahkan nomor distributor juga sudah ada di admin, bisa minta kepada beliau. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas ya tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi di kitab ini saya membagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah pranikah, jadi hal-hal yang orang itu harus tahu sebelum dia menikah. Kemudian saat menikah, pada saat akad tentunya, apa yang harus dia ketahui dan dia kerjakan. Kemudian pasca nikah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang yang statusnya sudah menikah. Di sini saya memulainya dengan perempuan yang haram dinikahi. Jadi man yahrumu 'ala rajuli nikahuha. Jadi perempuan-perempuan yang haram bagi orang laki-laki untuk menikahinya. Di sini para ulama membagi menjadi beberapa bagian. Di perempuan yang haram dinikahi itu ada kalanya perempuan yang berasal dari golongan kerabat. Jadi ada hubungan kerabat antara laki-laki dengan perempuan tersebut. Kemudian ada perempuan yang haram dinikahi akibat sepersusuan. Kemudian ada yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan atau persemendaan, bahasa Indonesianya musoharoh bahasa Arabnya. Persemendaan ini ya seperti seperti mertua, seperti menantu, seperti itu. Kemudian ada perempuan yang haram dinikahi karena berkumpul dengan perempuan yang lain. Karena perempuan yang lain tersebut sudah dinikahi oleh laki-laki itu. Nah, kita akan membahas golongan yang pertama, perempuan yang haram dinikahi dari golongan kerabat. Nah, para ulama di sini mereka menyebutkan bahwasanya tahrumu nisa'ul qarabati illa man dakhalat bismi waladil umumah aw waladil khaulah. Saya ulang, tahrumu nisa'ul qarabati illa man dakhalat bismi waladil umumah aw waladil khaulah. Jadi setiap kerabat perempuan itu haram dinikahi kecuali yang termasuk dalam golongan anak-anak saudara ayah atau anak-anak saudarinya atau golongan anak-anak saudara ibu atau anak-anak saudarinya. Jadi begini, setiap kerabat, kalau misalnya saya laki-laki punya kerabat perempuan, maka seluruh kerabat perempuan saya ini itu haram bagi saya untuk saya nikahi. Kecuali perempuan tersebut adalah anak-anak dari saudara atau saudari ibu atau bapak saya. Ya. Jadi kalau bahasa gampangnya, ini saya bahasakan seperti itu karena ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi saya ulang, setiap perempuan yang merupakan kerabat kita, perempuan yang masuk dalam kerabatan dengan kita, maka mereka ini haram untuk dinikahi. Kecuali mereka ini adalah anak dari saudara atau saudari ibu atau bapak kita. Paling pendek kata sepupu lah. Jadi tolong jadi sepupu itu tidak haram untuk dinikahi. Tapi kalau ibunya sepupu kita yang merupakan saudari dari ayah kita atau saudari dari ibu kita, maka itu boleh haram untuk dinikahi. Adapun yang sepupu dengan kita, anak perempuan dari saudari ibu kita atau anak perempuan dari saudara ibu kita atau anak perempuan dari saudari ayah kita,
atau anak perempuan dari saudara ayah kita, maka ini haram untuk dinikahi. Adapun tidak haram untuk dinikahi. Adapun ibunya, ya ibunya yang merupakan saudari dari ayah kita atau saudari dari ibu kita, maka itu hukumnya haram untuk dinikahi. Dan mereka anaknya yang merupakan sepupu kita itu boleh untuk dinikahi, begitu seterusnya ke bawah. Jadi saya ulang, setiap kerabat perempuan ini haram dinikahi, kecuali yang termasuk dalam golongan anak-anak saudara ayah atau anak-anak dari saudari ayah atau golongan anak-anak saudara ibu atau anak-anak dari saudarinya ibu. Ini boleh untuk dinikahi. Adapun ibu mereka yang merupakan saudari ibu kita atau saudari ayah kita, maka itu haram untuk dinikahi. Dari sini kita paham bahwasanya tidak haram menikahi putri dari saudara atau saudari ibu atau ayah kita. Nah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Jadi diharamkan bagi kalian kaum laki-laki menikah dengan ibu-ibu kalian. Jadi ibu-ibu kita haram hukumnya bagi kita untuk menikahinya. Wa banatukum, begitu juga dengan anak-anak perempuan kita. Jadi kalau saya punya anak perempuan, maka itu haram untuk saya nikahi. Wa akhwatukum, dan juga saudari-saudari kita. Baik itu saudari kandung, saudari seayah, ataupun saudari seibu. Itu hukumnya haram untuk dinikahi. Wa ammatukum, begitu juga haram untuk dinikahi saudarinya ayah. Saudarinya ayah. Ini saya terjemahkan saudarinya ayah. Kenapa kok nggak repot Ustaz? Saudari ayah, kenapa nggak langsung aja bibi? Kenapa nggak saya terjemahkan bibi? Karena begini, dalam bahasa kita, bibi ini masuk, kita sebut bibi juga yang merupakan istri dari paman kita, yang merupakan saudara ayah atau saudara ibu kita. Lah ini boleh untuk dinikahi apabila paman kita ini sudah meninggal. Atau misalnya ini perempuan ini yang dulunya merupakan istri dari saudara ayah atau ibu kita ini sudah diceraikan. Ini boleh dinikahi oleh laki-laki. Oleh karenanya saya terjemahkan wa ammatukum, yaitu saudari dari ayah kita. Itu haram untuk dinikahi. Adapun istri dari saudara ayah kita atau istri dari saudara ibu kita, maka apabila saudaranya ayah atau ibu tersebut sudah meninggal atau perempuan itu dicerai oleh mereka, maka ini boleh untuk kita nikahi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Wa kholatukum, begitu juga saudari dari ibu kita. Ini haram untuk dinikahi. Jadi dalam bahasa dibedakan. Kalau saudarinya ayah namanya ammah. Kalau saudarinya ibu namanya kholah. Saudaranya ayah namanya amun. Saudaranya ibu namanya kholun. Seperti itu. Jadi di sini saudarinya ayah atau saudarinya ibu ini haram untuk dinikahi. Adapun putri-putri mereka ini tidak haram untuk dinikahi. Wabanatul akhi. Wabanatul akhi. Wabanatul akhi. Jadi anak-anak dari saudara kita. Anak-anak dari saudara kita. Jadi kalau kita punya saudari itu haram untuk kita nikahi. Kalau mereka punya anak, begitu juga haram untuk dinikahi. Begitu seterusnya ke bawah. Begitu juga kalau seandainya kita punya saudara laki-laki, punya anak perempuan, maka anak perempuan ini yang merupakan keponakan kita ini, hukumnya adalah haram untuk dinikahi. Makanya di dalam ayat Al-Quran di sini disebutkan, wabanatul akhi wabanatul ukhti. Jadi anak perempuan dari saudara laki-laki kita, dan anak perempuan dari saudari perempuan kita. Mau itu kandung, seayah, ataupun seibu. Semuanya ini haram untuk dinikahi. Jadi di sini disebutkan yang haram adalah ibu-ibu kita, kemudian anak perempuan kita, saudari-saudari kita, saudari ayah kita, saudari ibu kita, anak perempuan dari saudara kita, dan anak perempuan dari saudari kita. Itu adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah.
Mudah-mudahan ini dipahami sebagaimana mestinya ya, karena harus paham terkait masalah silsilah. Jadi kalau seandainya ada yang nanya, bagaimana menikah dengan sepupu? Bagaimana menikah dengan sepupu? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Yang penting sepupunya mau dinikahi. Kalau enggak mau ya masa maksa. Jadi boleh menikah dengan sepupu sendiri, anak perempuan dari saudari atau saudara, ayah atau ibu kita. Itu hukumnya adalah boleh. Namun seperti yang pernah saya sebut kemarin, tidak disunahkan seperti itu karena terlalu dekat. Satu kakek kan itu kan. Nah, kalau bisa nyari yang lebih jauh, tidak terlalu dekat, itu masih dekat itu. Jadi itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya ya. Jadi untuk selama-lamanya dari golongan kerabat. Karena nanti ada penjelasan di akhir bahwa ada perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Karena ada suatu hal dia haram dinikahi. Tetapi apabila hal itu hilang, sudah tidak ada, maka keharaman itu juga menjadi hilang. Nanti di akhir pembahasan ini akan saya sebutkan. Kemudian yang berikutnya, golongan yang kedua adalah perempuan yang haram dinikahi akibat sepersusuan. Akibat sepersusuan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yahrumu minar rodho ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar rodho ma yahrumu minan nasab. Jadi sebentar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diharamkan menikahi akibat dari persusuan perempuan yang menjadi mahram dikarenakan nasab. Jadi misal gini, perempuan yang menyusui kita. Perempuan yang menyusui kita. Nah itu, kalau seandainya perempuan ini tidak menyusui kita, dia ini adalah perempuan lain, orang lain. Tetapi karena menyusui kita, dan dalam kondisi kita masih bayi, ya nanti ada syaratnya di pembahasan mengenai rodok sepersusun disebutkan. Jadi kalau seandainya ada perempuan, dia menyusui bayi yang usianya kurang dari 2 tahun, kemudian dengan 5 kali susuan secara kebiasaan, maka anak yang disusui ini menjadi anak rodok, namanya anak sesusuan, anak rodok atau anak sesusuan atau sepersusuan. Jadi perempuan ini yang asalnya bukan siapa-siapa ini, karena menyusui anak ini tadi, maka dia statusnya adalah ibu rodok, ibu sesusuan. Seperti itulah. Perempuan ini seandainya tidak menyusui, maka dia boleh dinikahi. Boleh, misalnya laki-laki masih berondong nikah dengan janda umpamanya. Boleh. Tapi karena pada saat kecil dulu pernah disusui oleh perempuan ini, maka menjadi haram untuk disusui. Menjadi haram untuk dinikahi. Menjadi haram untuk dinikahi. Lah, hadisnya tadi, diharamkan menikahi akibat dari persusuan perempuan yang menjadi mahram dari nasab. Maksudnya apa? Jadi nanti ini bersambung. Akibat perempuan ini menyusui bayi laki-laki tadi, maka ini akan menjalar kemana-mana. Jadi perempuan yang menyusuinya tadi ini haram dinikahi. Kenapa? Karena menjadi ibu rodoknya. Seperti itu. Kemudian ibu dari perempuan yang menyusui ini, ya, itu juga haram dinikah. Kenapa? Karena ia menjadi neneknya. Hukumnya, statusnya ini menjadi neneknya. Begitu ke atas seterusnya. Jadi misal, saya kasih contoh. Istri saya umpamanya menyusui bayi laki-laki yang bukan anak saya. Anaknya teman misalnya. Karena kebetulan umpamanya perempuan itu, teman saya itu asinya tidak lancar. Asi istri saya lebih-lebih. Kemudian disusukan ke bayi laki-laki itu. Lah maka bayi laki-laki itu apabila disusui usianya kurang dari 2 tahun dan dengan 5 kali susuan pada umumnya secara kebiasaan, maka anak laki-laki ini menjadi anak rodoknya istri saya dan saya menjadi bapaknya. Maka di sini istri saya ini kalau seandainya saya meninggal, maka tidak boleh anak laki-laki ini menikah dengan istri saya karena ini ibunya. Begitu juga dengan ibu dari istri saya. Kenapa? Karena menjadi neneknya, nenek susuan namanya. Nenek susuan. Kalau seandainya istri saya punya saudari perempuan, jadi istri saya punya saudari perempuan, maka saudarinya istri saya ini juga menjadi
bibi menjadi mahram karena susuan-susuan tadi itu. Seperti itu. Kemudian, ya, jadi saudari istri saya menjadi mahram. Kalau seandainya saya punya anak perempuan, jadi istri saya kan menyusui bayi laki-laki tadi, dan kami punya anak perempuan, maka anak perempuan saya ini menjadi saudari rodoknya, bisa dinikah. Jadi kalau sama-sama tumbuh besar umpamanya, anak laki-laki itu misalnya datang ke saya, Ustadz, saya pengen melamar anak Ustadz. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Karena kamu dulu pas kecil, kamu pernah disusui oleh istri saya, oleh ibunya ini, oleh ibunya anak perempuan saya ini. Jadi kamu dengan anak saya ini saudari, kalian berdua ini mahram, nggak bisa menikah, haram untuk menikah. Seperti itu. Nah, begitu juga, nah di sini, dalam kasus ini saya menjadi ayah rodoknya. Apabila saya punya saudari perempuan, ya, maka saudari saya yang perempuan ini menjadi bibi rodoknya, menjadi bibi rodok, nggak bisa dinikahi juga. Begitu juga untuk pertanyaan mohon di skip dulu biar saya fokus, nanti di akhir insya Allah saya jawab. Begitu juga, ya, jadi tadi saya sebutkan saudari dari istri saya ini menjadi bibi, saudari saya juga menjadi bibi. Nah, bagaimana dengan sayanya? Juga tidak boleh seorang suami menikah anak perempuan yang disusui istrinya. Kalau tadi kan kasusnya yang disusui bayi laki-laki. Karena kalau yang disusui adalah bayi perempuan. Tadi kan menjalar kemana-mana seperti contoh yang saya sebutkan. Kalau bayinya laki-laki berarti tidak boleh nikah dengan istri saya. Tidak boleh menikah dengan ibu dari istri saya yang merupakan mertua saya. Tidak boleh menikah dengan saudari dari istri saya. Tidak boleh menikah dengan anak perempuan kami karena memang saudari dari bayi itu. Nggak boleh menikah dengan saudari saya karena bibi dari bayi itu. Bagaimana sekarang kalau yang disusui itu adalah anak perempuan? Nah, ini bagaimana? Kan satu jenis ini. Kaitannya sekarang dengan saya. Kalau anak itu adalah anak perempuan, maka dia tidak boleh menikah dengan saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena saya ini bapaknya. Karena saya bapaknya. Begitu juga kalau kami punya anak laki-laki. Misalnya datang, Buya ini saya pengen nikah dengan itu, perempuan itu. Oh, enggak bisa nak. Itu saudari sepersusuan kamu. Bunda dulu ketika bayi itu masih kecil pernah nyusui. Pernah nyusui bayi itu. Dia ini saudara rodok kamu. Maka tidak bisa kamu menikah dengan perempuan itu. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang haram dari segi sepersusuan. Seperti itu. Makanya orang sebelum menikah harus tahu dulu, ini perempuan ini bagaimana statusnya. Apakah masih ada hubungan mahram, hubungan kerabat dengan saya? Apakah dulu pernah ada urusan sepersusuan seperti ini atau bagaimana? Harus ditelusuri terlebih dahulu. Kemudian satu permasalahan lagi. Jadi tadi saya sebutkan bayi ini yang disusui oleh istri saya ini, anak kami kan menjadi saudaranya kan, atau menjadi saudarinya kan. Kalau anak saya perempuan berarti menjadi saudarinya. Kalau bayinya laki-laki berarti boleh menikah. Kalau bayinya ini yang disusui adalah perempuan, maka kalau saya punya anak laki-laki maka tidak boleh menikah karena mereka ini bersaudara secara rodok. Begitu juga kalau seandainya saya punya cucu. Saya punya cucu. Jadi anak saya punya anak. Nah ini. Berarti kan ponakan kan ini juga tidak boleh menikah. Karena apa? Ini adalah ponakan secara rodok. Seperti itu. Jadi kalau seandainya bayi yang disusui istri saya laki-laki, ya. Kemudian saudaranya atau saudarinya, jadi anak saya laki-laki atau anak saya perempuan, punya anak perempuan, umpamanya, cucu saya perempuan, maka tidak boleh dinikahi oleh bayi laki-laki yang dulu disusui oleh istri saya. Kenapa? Karena itu menjadi ponakannya secara rodok. Seperti itu. Berikutnya, golongan berikutnya adalah perempuan dari golongan musohar, persemendaan. Ini bisa dilihat di buku saya ada, cuman biar nggak bingung, ada di halaman 12, silahkan. Yang cetakan bahasa Indonesia itu. Di perempuan dari golongan musohar atau persemendaan. Ini bisa dicek apa itu arti dari persemendaan. Jadi hubungan kekerabatan, hubungan yang diakibatkan karena pernikahan. Mertua, menantu, dan seterusnya. Ipar, itu. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang tertentu, karena nggak semuanya. Mereka ini adalah yang pertama, istri ayah. Istri ayah. Jadi kalau saya punya ayah, ya, ibu saya meninggal,
kemudian ayah saya ini menikah untuk yang kedua kali. Maka seandainya ayah saya meninggal, ini jandanya ayah saya ini nggak boleh saya nikahi. Atau seandainya mereka sudah cerai. Jadi ayah nikah untuk sekian kali, ternyata cerai. Nggak bisa menikahi ini jandanya ayah, nggak bisa. Baik ayahnya sudah meninggal ataupun karena dicerai. Seperti itu. Dan ini terus ke atas terusnya. Jadi istrinya ayah, istrinya kakeknya ayah. Terus seperti itu. Nah ini, yang pertama itu. Yang kedua adalah istri dari anak. Istri dari anak atau menantu. Jadi kalau saya punya laki-laki, anak saya menikah, ya, maka seandainya anak saya meninggal atau perempuan ini diceraikan oleh anak laki-laki saya, maka saya tidak boleh menikah dengan perempuan itu. Ini juga berlaku untuk cucu. Jadi saya punya cucu laki-laki menikah, ini juga sama, tidak bisa menikah dengan saya. Menjadi mahram. Menjadi mahram. Dari sini kita paham bahwasanya istri ayah itu mahram. Kemudian istrinya kakek itu juga mahram. Istrinya anak itu juga mahram. Istrinya cucu juga mahram. Ketika dikatakan mahram, berarti tidak bisa dinikah untuk selama-lamanya. Haram dinikah untuk selama-lamanya. Haram dinikah untuk selama-lamanya. Karena haram dinikah untuk selama-lamanya, hukum yang lain yang berlaku juga adalah ketika bersentuhan kulit dengan kulit, maka itu wudunya tidak batal. Ketika bersentuhan kulit dengan kulit, maka itu wudunya tidak batal. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan Al-Quran, masih lanjutan ayat tadi, wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi haram atas kamu menikah perempuan-perempuan yang halal bagi anak kandungmu. Siapa perempuan yang halal bagi anak kandung kita? Ya istrinya. Istrinya anak kita. Halal bagi anak kita, haram bagi kita. Walaupun sudah cerai. Sudah. Walaupun sudah cerai. Jadi mantan menantu. Ini haram untuk dinikah. Oleh karenanya perempuan-perempuan seperti ini boleh membuka bagian-bagian yang boleh dibuka di hadapan mahram. Jadi menantu kita itu boleh membuka ini misalnya tidak pakai kerudung misalnya atau lengannya kelihatan atau mungkin betisnya kelihatan dan seterusnya. Ini boleh karena mereka adalah mahram seperti itu. Dan boleh keduanya ini berkumpul dalam satu tempat. Boleh khulwah boleh. Tidak haram. Itu yang perempuan dari golongan musyawarah. Tinggal satu. Siapa itu? Ibu dari istri kita. Jadi kalau misalnya kita menikah, ya, kemudian mertua kita masih hidup, ibu dari istri kita atau mertua kita ini haram untuk dinikahi. Kapan keharamannya ini berlaku? Setelah terjadi akad. Walaupun belum sempat berhubungan badan. Jadi misal seperti ini. Ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Ankah tuka wa zawajtuka fulanata binti fulan bimahri kadza wa kadza. Jadi saya nikahkan kamu wahai orang laki-laki dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian sekian sekian, dibayar kontan atau utang dan seterusnya. Kemudian laki-lakinya menjawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian 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 sekian. Maka dengan dia mengucapkan qabiltu atau saya terima nikahnya, maka konsekuensi hukum yang berlaku adalah satu, perempuan yang asalnya haram diapa-apain menjadi halal untuk diapa-apain. Perempuan yang bukan apa-apa menjadi apa-apa, menjadi istrinya. Itu satu. Yang kedua, ibu dari perempuan tersebut atau mertua, ya mertua laki-laki ini, ya ibunya ini maka menjadi mahram. Maka menjadi mahram. Artinya adalah haram dinikah untuk selama-lamanya. Jadi seandainya laki-laki ini kok belum apa-apa, ternyata udah saya minta cerai, nggak cocok, ternyata ini nggak sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan gitu. Istri saya cantik, lihat di medsos cantik, ketemu asli kok ternyata seperti ini. Lepas akad nikah ternyata itu polesan doang. Ternyata akhirnya minta cerai, belum sempat berhubungan badan sama sekali. Maka di sini
Ketika terjadi cerai, maka ya sudah, ibu dari perempuan ini menjadi mahram, haram untuk dinikah. Haram untuk dinikah. Kalau haram untuk dinikah dan menjadi mahram, maka berarti ketika bersentuhan kulit dengan kulit ini tidak membatalkan wudhu, walaupun sudah cerai. Walaupun sudah cerai. Begitu juga sebaliknya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi saya misalnya, ibu mertua saya itu adalah mahram saya. Haram kami menikah. Kemudian sama juga bapak saya itu adalah mahram dari istri saya. Jadi mertua istri saya, bapak kandung saya, ini merupakan mahram dari istri saya. Jadi mereka berdua kalau bersentuhan kulit dengan kulit tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu, kemudian juga hukumnya tidak haram dan seterusnya. Karena ini mahram. Walaupun misalnya kami pisah umpamanya, atau kami meninggal, salah satu dari kami meninggal dunia. Seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ummahatun nisaikum, ibu-ibu dari perempuan-perempuan yang kalian nikahi. Ibu-ibu dari istri-istri kalian. Ini haram untuk dinikahi, untuk selama-lamanya. Nah, yang berikutnya, yang nomor 4 dari golongan musyawarah adalah anak tiri. Anak tiri. Siapa yang dimaksud dengan anak tiri ini? Yaitu putri atau anak perempuan dari istri kita yang lahir dari suami sebelum kita. Misal ada laki-laki menikah dengan janda beranak perempuan satu. Bagaimana hukum anak perempuan ini? Maka menjadi mahram dengan catatan, dengan syarat, dengan ketentuan apabila sudah terjadi akad satu. Yang kedua adalah sudah melakukan hubungan badan dengan ibunya. Jadi kalau sudah akad, sudah mengatakan qabil tu nikah, saya terima nikahnya, umpamanya selesai, kemudian langsung capcus malam pertama misalnya, maka di sini anak perempuan ini dari perempuan yang dinikah ini maka menjadi mahram. Adapun kalau hanya diakad saja tapi belum sempat berhubungan badan, misal kok seandainya ada laki-laki menikah dengan janda perempuan beranak satu, ketemunya sama ibunya pertama kali, jatuh hati. Lah kok ternyata setelah akad tahu, oh perempuan ini janda punya anak perempuan. Oh iya. Jadi ternyata kok tahu bahwasanya perempuan ini punya anak perempuan, janda ini punya anak perempuan. Dan ternyata lebih cantik daripada ibunya. Udahlah, ini saya pengen cerai, saya pengen nikah dengan anaknya. Seandainya seperti itu, maka boleh. Seandainya seperti itu boleh. Dengan catatan belum melakukan hubungan badan dengan ibunya. Tapi kalau sudah melakukan hubungan badan, maka hukumnya menjadi haram. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al-Quran, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Jadi diharamkan atas kamu menikah anak-anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu dari perempuan-perempuan yang telah kalian berhubungan badan dengannya. Jadi tadi itu maksudnya. Ketika ada seorang laki-laki menikah dengan janda perempuan, beranak satu, anaknya perempuan, atau beranak banyak, ada yang perempuan umpamanya, maka di sini anak perempuan dari perempuan yang kita nikahi ini, yang dinikahi laki-laki ini, maka menjadi mahram dengan syarat satu sudah melakukan akad, yang kedua sudah berhubungan badan. Dan apabila belum berhubungan badan, maka tidak boleh seandainya ini misalnya belum melakukan hubungan badan, kemudian istrinya sudah meninggal karena memang sudah tua umpamanya, atau dicerai umpamanya. Ya sudahlah, daripada itu menikah dengan anaknya umpamanya, maka di sini boleh kalau memang mau dan anaknya juga mau. Kalau memang tega ya silakan seperti itu. Tapi ini secara syariat hukumnya boleh. Kemudian yang terakhir, perempuan yang haram dinikah tapi sifatnya ini sementara, tidak untuk selama-lamanya. Jadi 3 golongan tadi yang sudah saya sebutkan ini, perempuan-perempuan yang haram dinikah ya untuk selama-lamanya. Dari golongan kerabat yang pertama, dengan perincian yang sudah saya sebutkan panjang lebar tadi. Yang kedua, dari golongan musyawarah atau persemendaan karena pernikahan, akibat pernikahan. Sudah saya sebutkan ada 4 macam mereka tadi. Kemudian
yang kedua tadi ketinggalan. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sepersusuan. Ada perinciannya juga sudah saya sebutkan. Yang ketiga adalah perempuan yang haram dinikah karena hubungan pernikahan, musyawarah persemendaan. Nah, ini 3 golongan perempuan yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Berikutnya adalah perempuan yang haram dinikah yang sifatnya ini hanya sementara. Siapakah itu? Yaitu perempuan yang berkumpul dengan saudarinya atau dengan saudari ibu atau ayahnya. Jadi gini, tidak boleh seorang laki-laki itu menjadikan madu dari saudari istrinya sendiri. Jadi tidak boleh, misal ada laki-laki menikah dengan perempuan. Nah, perempuan ini punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Waduh, kok mau saya nikah? Tidak boleh seperti itu. Harus diceraikan dulu. Atau kalau nggak gitu nunggu sampai istrinya ini meninggal. Baru boleh. Baru boleh. Jadi kalau mengumpulkan dalam satu waktu tidak boleh. Makanya tadi saya sebutkan, ini adalah haram yang sifatnya sementara ketika berkumpul. Ketika menikahi dua-duanya. Itu hukumnya haram. Tetapi apabila istrinya ini sudah meninggal atau sudah diceraikan, maka dia boleh menikahi saudari dari istrinya. Jadi 2 perempuan ini adalah istri dengan saudari perempuannya. Saudarinya di sini mau kandung, mau seayah, mau seibu, sama saja hukumnya. Atau dengan saudari dari ayah atau ibu perempuan tersebut. Saya ulang, jadi yang diharamkan adalah menikahi saudari dari ayah atau dari ibu perempuan tersebut. Dengan kata lain bibi, cuman nggak saya terjemahkan bibi karena seperti yang tadi saya sebutkan, bibi ini lebih umum dalam bahasa Indonesia itu. Karena begini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saudara ayah kita umpamanya, saudara ayah kita manggilnya kan paman. Jadi saudara ayah kita atau saudara ibu kita manggilnya paman, gitu kan? Atau sebutan yang lain terserah apa gitu kan. Menikah dengan perempuan, perempuan ini kan kita manggilnya apa? Bibi kan. Lah ini bukan mahram ini. Ini yang harus kita pahami. Bukan mahram. Bukan mahram. Jadi kalau saya ya punya saudara laki-laki, saya punya saudara laki-laki, dan saya juga punya anak laki-laki. Saudara laki-laki saya ini adalah paman dari anak saya. Istrinya, istri dari saudara laki-laki saya, ini adalah dipanggil oleh anak saya bibi. Namun itu bukan mahram. Bukan mahram. Artinya adalah kalau seandainya saudara saya ini meninggal, maka istrinya, janda dari saudara laki-laki saya ini boleh menikah dengan anak laki-laki saya. Boleh, seperti itu boleh. Makanya tadi saya terjemahkan saudari dari ayah atau saudari dari ibu. Kenapa nggak saya terjemahkan bibi ya? Karena ini tadi takut dipahami seperti itu. Karena bibi ini lebih umum maknanya. Karena istri dari saudara ayah kita atau saudara ibu kita itu boleh dinikahi oleh kita. Seperti itu. Jadi kembali ke bahasan, haram hukumnya mengumpulkan antara perempuan dan saudarinya dalam ikatan pernikahan. Jadi kalau misalnya mau poligami silahkan, boleh hukumnya. Tapi bukan perempuan yang mereka ini ada hubungan kerabat, persaudaraan seperti ini. Jadi tidak boleh laki-laki menikah dengan perempuan, kemudian menikah dengan saudarinya. Mau sekandung, mau seayah, mau seibu, tidak boleh, hukumnya haram. Atau menikah dengan saudari dari ayah atau saudari dari ibu perempuan ini. Ya, tidak boleh juga. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini disebutkan dalam Al-Quran, hukumnya adalah haram. Sebagaimana, ini masih lanjutan ayat tadi, wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi haram atas kamu mengumpulkan 2 saudari dalam ikatan pernikahan. Illa ma qad salaf, kecuali kalau sudah lewat. Apa itu sudah lewat? Jadi misalnya sudah cerai atau meninggal. Beberapa kasus dalam kita tradisi Jawa biasanya seperti itu. Kalau seandainya ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, karena perempuannya ini terjadi juga di keluarga saya, perempuannya ini meninggal karena melahirkan,
Ini kan biasanya kan cari ganti nih laki-lakinya ini. Kemudian kadang tidak dapat ganti, kemudian dinikahkan dengan adik perempuan yang tadi sudah meninggal. Ini boleh. Kenapa? Karena sudah meninggal. Tetapi seandainya masih hidup tidak boleh. Kecuali cerai terlebih dahulu. Cerai terlebih dahulu. Tapi ini kultur kita agak aneh saja. Jadi biasanya kalau kasus yang terjadi ya karena meninggal. Kalau cerai biasanya enggak. Menikah dengan perempuan, kemudian dicerai, menikah dengan adiknya. Atau menikah dengan kakaknya. Ini kan kayak gimana gitu. Tapi secara syariat kalau seandainya terjadi, ya boleh itu. Nah itu. Jadi haram hukumnya mengumpulkan antara perempuan dan saudarinya. Begitu juga haram mengumpulkan antara perempuan dan saudari ibu atau saudari ayahnya, yaitu bibinya dalam ikatan pernikahan. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Saya rasa ini cukup karena mungkin pembahasannya sebagian dari jamaah baru dengar. Kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab karena melihat kemarin pertanyaan banyak sekali. Jadi saya akan memberikan kelonggaran waktu lebih lama untuk tanya jawab. Dan tadi juga di tengah-tengah sudah pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ini. Mungkin seperti itu. Monggo saya kembalikan kepada jamaah, kepada yang sudah ikut, bisa tanya, bisa diketik, bisa apa nggak tahu, boleh nggak ngomong langsung ini? Silahkan. Saya kembalikan kepada pihak admin. Gimana? Itu aja. Halo? Buka ininya mic-nya Ustaz. 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 Sebentar Uni, sebentar. Ustaz. Dari tadi ngomong sendiri saya ternyata. Soalnya pertanyaannya scroll gitu, jadi mungkin kepencet itu. Mohon dimaklumi, saya jawab lagi ya. Jadi pertanyaan pertama ini, mohon dimaklumi. Jadi kalau anak susunya perempuan, terus ibu susunya meninggal, bolehkah suami dari ibu susunya itu menikahi anak susunya tersebut? Jawabannya tidak boleh.
Jawabannya tidak boleh. Jadi umpamanya istri saya menyusui bayi perempuan. Saya suaminya, istri saya meninggal. Maka anak perempuan yang disusui oleh istri saya ini menjadi anak untuk kami. Maka saya tidak boleh menikah dengan anak perempuan tersebut. Itu Mbak Sri Wahyuni. Kemudian minta diulang di halaman 12 penjelasan perempuan dari golongan musoharo istri ayah. Begitu ke atas terusnya seperti istri kakek. Jadi gini, misal Mas atau Pak Nofrialdi misalnya punya ayah. Ayahnya menikah. Kalau istri yang merupakan ibu kita kan sudah jelas itu kan. Kan kerabat itu kan. Nah ini masuk ke karena hubungan pernikahan. Seandainya, jadi gini, perempuan ini seandainya tidak dinikahi oleh ayah kita, ya dia bukan mahram kita. Tetapi karena dinikahi oleh ayah kita, maka menjadi mahram. Artinya, kalau seandainya diceraikan oleh ayah kita, atau ayah kita meninggal, maka janda ayah kita ini tidak boleh kita nikahi. Begitu terusnya ke atas. Artinya apa? Kakek kita juga seperti itu hukumnya. Kalau punya istri yang bukan nenek kita, ayahnya kakek kita juga seperti itu, dan seterusnya ke atas. Itu. Kemudian Ustadz, jadi abang ipar itu mahram apa tidak Ustadz? Bukan. Jadi abang ipar bukan mahram. Jadi kalau saya, atau misalnya ada seorang perempuan, ya kakak perempuannya sudah menikah. Jadi suami dari kakak perempuannya, bagaimana ini, apakah mahram? Bukan, bukan mahram. Karena apa? Kalau seandainya, misalnya kakak perempuannya meninggal, boleh nikah dengan adiknya. Atau misalnya sudah cerai mereka dan pengen nikah dengan adiknya, boleh. Makanya abang ipar bukan mahram. Bagaimana dengan satu susuan tapi dengan ASI perah, tidak menyusui langsung? Ini saya tanyakan ini. Nggak tahu saya, Mbak Esta. Ustadz, kalau suami kedua nenek, kakek tiri, apakah itu juga mahram? Sebentar. Suami kedua nenek, kakek tiri, oh kakek tiri, apakah itu juga mahram? Sebentar, suami dari Pak Thomas Ahmad Khozali Mangunsong. Suami kedua nenek, kakek tiri. Uroje, lupa saya ini. Tolong nanti dihimpun pertanyaan ini belum saya jawab, biar nanti saya jawab di kemudian hari. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi surahnya haram hukumnya menikah dengan perempuan yang berkumpul, adik dari istri, begitu ya Ustadz? Berarti mahram ya Ustadz? Boleh dekat? Enggak, jadi gini, yang terakhir, poin yang keempat, itu adalah perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Mereka bukan mahram, karena mahram itu ketika disebutkan, maksudnya adalah haram untuk dinikah selama-lamanya. Itu. Ketika di dalam syariat disebutkan mahram, ini mahram saya, berarti haram dinikah untuk selama-lamanya. Dan itu tadi sudah kita sebutkan, yang paling nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 4, ini haram dinikah untuk sementara waktu. Lah, mereka tidak diistilahkan mahram, tetapi hanya disebutkan haram untuk dinikah mu'akkad, di sementara waktu. Siapakah mereka itu? Yaitu perempuan yang merupakan saudari dari istri kita. Saudari dari istri kita itu tidak boleh kita nikah di satu waktu. Kecuali kalau istri kita sudah meninggal. Atau kita sudah cerai dengan istri kita. Begitu juga tidak boleh menikah dengan bibi dari istri kita. Apa yang dimaksud dengan bibi? Saudari, ayah, atau ibu dari istri kita. Saudarinya ayah istri kita, atau saudari dari ibu istri kita. Itu tidak boleh dinikah oleh kita selama istri kita masih menjadi istri kita. Kalau sudah cerai atau sudah meninggal, maka itu boleh menikah dengan saudari dari ayah atau saudari dari ibu istri kita. Jadi bukan mahram, bukan mahram, hanya itu saja. Seperti orang lain, wudunya membatalkan, tidak boleh membuka aurat, seperti layaknya mahram, tidak boleh. Jadi kalau wudu membatalkan, nggak boleh kholwat berdua-duaan dan seterusnya, tidak boleh itu. Kemudian Ustadz, kalau saudara tiri bolehkah menikah? Saudara tiri yang bagaimana ini? Kalau yang dimaksudkan adalah misal gini, ada duda ketemu janda misalnya, masing-masing bawa anak. Lah ini, saudara yang seperti itu apakah boleh menikah? Boleh. Kalau yang itu yang dimaksud boleh.
Jadi misal saya duda punya anak laki-laki, ketemu dengan janda perempuan punya anak perempuan, lah kami saling jatuh cinta. Anak-anak kami juga seperti itu ya. Kenapa? Nikah aja bareng sekalian biar satu paket, itu lebih hemat. Mbak Pia, bagaimana kalau asinya saja yang diminum lewat botol nggak ditetein langsung? Ini sama dengan yang pertama pertanyaan Mbak Esta tadi belum menjawab. Di luar tema untuk mendapatkan kitab yang kita saat ini bagaimana Ustadz biar enak. Kalau ya sudah saya sebutkan tadi di awal, mungkin Mas Ahmad atau Pak Ahmad ini belum masuk. Jadi monggo yang mau kitab fisiknya ya bisa menghubungi nomor yang sudah ada pada admin. Bisa seperti itu, nanti biar didapatkan kitabnya secara fisiknya. PDF-nya juga sudah saya sebar, silahkan kalau minta silahkan pada admin, minta pada admin. Jadi mau PDF monggo silahkan, minta doanya mudah-mudahan amal ini berkah, berpahala. Kalau seandainya mau beli kitab fisiknya boleh, silahkan juga. Kalau anak angkat, anak adopsi bolehkah dinikahi? Anak angkat, anak adopsi bolehkah dinikahi? Begini, kalau seandainya tidak ada hal yang menjadikan anak ini menjadi mahram, maka boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Karena sejatinya anak angkat, anak adopsi ini bukan dari kerabat tidak masuk, dari persemendaan tidak masuk dari apa-apa. Kecuali kalau memang terjadi sesuatu, misal adopsinya masih kecil, umpamanya, kurang dari 2 tahun, kemudian disusui oleh istrinya, anak perempuan ini maka menjadi anak rodok. Kalau seperti itu ya tidak boleh dinikahi. Klik. Anak angkat kita apakah hukumnya? Sudah tadi. Jadi ini, alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Jadi ada tadi satu pertanyaan yang belum sempat, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai apakah hukumnya sama air ASI, air susu yang tidak langsung ditetekkan, tapi melalui botol atau semacamnya, dengan diperah di alat itu. Kemudian yang kedua adalah suami dari nenek. Apakah juga termasuk mahram? Ini juga saya murojaah. Itu 2 pertanyaan ini. Ustadz, kalau kita menyentuh kulit saudari ayah atau saudari ibu, apakah batal wudu? Tidak. Tidak, Mas Raden atau Pak Raden. Kalau kita menyentuh kulit saudari ayah atau saudari ibu, tidak batal. Tapi kalau menyentuh kulit anak perempuan dari saudarinya ayah, saudari ibu, itu membatalkan wudu. Makanya mereka ini, saudarinya ayah ini atau saudarinya ibu ini, haram untuk dinikah. Tetapi anaknya, maka tidak haram untuk dinikah. Kemudian dari ini Ummu Mardiyah, hadis yang berbunyi apa ini? Mati. La yajuzu syahadatu nisa fil hudud wala fil nikah wala fil talaq wala fil amwal. Apakah Ustaz tahu sanad hadis ini atau bukan? Saya tidak tahu ini hadis atau bukan. Tapi gini, dalam pembahasan mengenai syahadat persaksian, memang yang menjadi saksi itu adalah dari golongan laki-laki. Perempuan tidak ada wewenang untuk menjadi saksi. Makanya nanti di pembahasan mengenai saksi nikah, itu kan syaratnya kan laki-laki. Wali syaratnya juga laki-laki. Tidak ada wali perempuan, tidak ada. Saksi juga laki-laki. Saksi bukan perempuan. Seperti itu. Tapi kalau yang pernyataan yang tertulis di sini apakah ini hadis atau bukan, saya tidak tahu. Tapi secara hukum syar'i, maka perempuan itu tidak ada wewenang untuk menjadi saksi. Apakah aib? Bukan aib ya, karena ketentuan dalam agama seperti itu. Sebagaimana perempuan itu ketika datang bulan, mereka tidak sholat. Nah ini kan kekhususan bagi perempuan, dan itu tidak berlaku bagi laki-laki. Jadi bukan aib atau gimana. Berikutnya dari Bu Mursidah atau Mbak Mursidah. Ustadz, boleh disebutkan surat yang membahas tentang suami istri tidak batal wudhu? Terima kasih. Saya tadi nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu tadi. Jadi saya tidak menjelaskan bahwasanya suami istri itu kalau bersentuhan tidak batal wudhu. Karena memang tidak seperti itu. Jadi suami ketika menyentuh kulit istri atau sebaliknya, kulit ya, pembahasan saya kulit, maka ini wudhunya batal. Wudhu keduanya batal. Yang disentuh ataupun yang menyentuh wudhunya batal. Ya kalau misalnya suami istri misalnya mau sholat, bersentuhan, sengaja, tidak sengaja, syahwat, tidak syahwat, selama yang disentuh adalah kulit, maka dan tanpa penghalang tentunya,
maka ini hukumnya adalah batal wudhunya. Batal wudhu. Beda halnya dengan selain kulit, seperti apa? Gigi, rambut misalnya, atau kuku. Karena bukan kulit, maka itu wudhunya tidak batal dan tidak haram karena istri sendiri. Tapi kalau orang lain, ya istrinya tetangga misalnya, yang bukan mahram, nggak ada hubungan apa-apa, maka di sini tidak membatalkan kalau menyentuh selain kulit, menyentuh rambut, menyentuh kuku, menyentuh gigi. Kalau punya wudhu, wudhunya tidak batal, tetapi hukumnya adalah haram. Seperti itu. Mana kalau menyentuh ini rambut, kemudian gigi, kuku, mahram kita, anak perempuan kita, atau ibu kita. Bagaimana ya? Tidak membatalkan dan juga tidak haram. Seperti itu. Maaf Ustaz, maksud saya batal. Batal. Itu ayatnya adalah aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Silakan dicek nanti di surat apa. Atau sebentar saya lihatkan sebentar. Ini. Ini. Di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa, ini tadi. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini. Jadi artinya adalah membatalkan wudhu. Kemudian, Ustadz, kalau anak yang lahir di luar nikah, bagaimana hukumnya terkait mahram? Anak yang lahir di luar nikah. Jadi gini, ini juga ada perinciannya. Saya akan sebutkan beberapa kasus. Pertama gini, anak yang lahir di luar nikah. Jadi laki-laki dan perempuan ini bercocok tanam, saya bahasakan seperti itu, dalam kondisi mereka belum legal, belum halal. Maka benih yang ditanam ini, ya, benih yang ditanam ini, nasabnya ini kembali hanya kepada jalur perempuan. Jadi nasabnya kembali ke ibunya, karena jelas perempuan ini yang melahirkan dia. Adapun kepada si laki-laki yang dibahasakan oleh kita dengan bapak biologis, maka tidak kembali ke situ. Tidak kembali ke situ. Bahkan dalam mazhab luar itu seandainya, misalnya ini, ada laki-laki zina dengan perempuan. Tapi ini mohon bijak, saya ketika menyebutkan permasalahan seperti ini, mohon sangat mohon sekali, dipilih dan dipilah kepada siapa kita menyampaikan. Karena nggak semua orang itu ya sebijak kita gitu. Tolong dipilih dan dipilah. Jadi tidak setiap yang kita dengar ini kita sampaikan ke orang lain. Tetapi harus ada prolog, harus ada mukadimah, ada pembukaan lah biar orang itu nggak merasa kaget atau semacamnya. Jadi gini, dalam mazhab lain itu seandainya ada laki-laki ya berzina dengan perempuan, kemudian perempuan ini hamil, melahirkan bayinya perempuan, ini dalam mazhab itu boleh hukumnya laki-laki ini menikah dengan anak hasil zina tadi. Sampai seperti itu. Artinya apa di sini ya? Perempuan ini yang lahir ini dari hubungan zina seperti ini, nasabnya ini tidak kembali kecuali hanya ke jalur ibu. Karena jelas ibu itu yang melahirkan. Adapun ke bapak biologisnya itu tidak masuk. Tidak masuk. Dari sini maka ketika bersentuhan itu yang membatalkan wudhu. Bersentuhan membatalkan wudhu. Jadi kalau seandainya ini bapak ini atau anak perempuan ini bersentuhan dengan laki-laki yang dulu menzinai ibunya sehingga melahirkan dia, itu wudhunya batal. Ustadz, kalau dengan suami saudara perempuan saya, apakah saya boleh memakai hijab atau kerudung? Dengan suami, berarti ipar ini berarti, Bu Siti. Jadi tidak boleh, karena bukan mahram. Tidak boleh karena bukan mahram. Jadi suami dari saudari kita, misalnya saya perempuan, ya punya saudara perempuan sudah menikah,
entah itu adik saya atau kakak saya, mereka sudah menikah, kita semuanya sudah punya suami masing-masing. Maka suami masing-masing ini, atau kita istilahkan dengan ipar ini, bukan mahram. Tidak boleh membuka kerudung di depan mereka. Karena bukan mahram. Kalau bersentuhan kulit dengan kulit, wudunya batal. Kalau seandainya salah satu meninggal, maka boleh menikah dengan iparnya tersebut, dengan syarat yang berlaku. Kalau menyentuh kulit ibu tiri, apakah batal wudunya? Ibu tiri yang bagaimana ini? Itu yang bagaimana? Kalau misalnya ibu yang merawat dia sejak kecil karena dia ini anak terlantar umpamanya, jelas batal itu. Tapi kalau ibu tiri di sini maksudnya adalah ibu sambung yang sudah menikah dengan ayah kandung kita, ya, maka di sini hukumnya sudah lewat tadi, menjadi mahram. Pak atau Mas Mauliadi. Jadi makanya ibu tiri yang dimaksud siapa ini? Kalau ibu tiri misalnya ada anak dirawat oleh seorang perempuan, nggak ada hubungan kerabat sama sekali, itu kan kita nyebutnya ibu tiri, itu bukan ibu kandung kita. Maka yang seperti ini hukumnya wudunya batal. Kecuali kalau disusui menjadi ibu rodo ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah ibu sambung, ya perempuan yang menikah dengan bapak kita, maka ini adalah mahram. Seperti itu. Itu Mas Mauliadi. Oke, masih ada lagi? Jadi inilah memang masalah nikah ini akan sangat berkaitan nanti dengan masalah waris, faraid, jadi membagi harta waris itu seperti apa dan seterusnya. Jadi sangat berkaitan erat dengan masalah nasab. Nah, ini ada lagi. Sebenarnya yang dikatakan mahram itu seperti apa, Ustadz? Yang harus saudaraka atau seperti apa? Lah tadi itu sudah saya sebutkan. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Ya, monggo silakan. Ada 3 golongan. Yang pertama dari kerabat. Ya, ini semuanya merupakan mahram kita kecuali anak dari saudari ayah kita atau anak dari saudari ibu kita ke bawah. Maka itu bukan mahram. Kalau ibunya ke atas itu mahram. Tapi kalau anaknya ke bawah itu bukan mahram. Jadi saudari dari ayah kita itu mahram. Saudari dari ibu kita itu mahram. Anak perempuan mereka bukan mahram. Seperti itu. Itu kalau dari hubungan kerabatan. Kemudian dari persusuan itu mahram. Itu. Di perempuan menyusui kita di waktu kita kecil, mahram. Ya, saudarinya mahram, anak perempuannya mahram. Ya. Anak perempuan dari saudari rodok kita mahram juga. Seperti itu. Saudari dari suami perempuan yang menyusui kita mahram juga. Itu. Kemudian tadi yang akibat persemendaan atau musyawarah akibat pernikahan, istrinya ayah, istrinya anak kandung, kemudian ibu mertua, kemudian anak bawaan dari istri kita, tapi dengan syarat sudah berhubungan badan tadi itu. Monggo Mbak Rita atau Bu Rita. Yang sedara kan tidak harus, perinciannya tadi itu, Mbak Manda atau Bu Manda. Menitipkan apakah ada dalil tentang bolehnya membuka aurat? Membuka aurat tidak boleh. Membuka aurat tidak boleh. Gimana? Tidak boleh. Kalau di depan mertua tidak boleh. Cuman gini, jadi aurat itu kan sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Itu namanya aurat. Dan ini beda-beda. Beda-beda. Perempuan beda. Perempuan dengan suami beda. Perempuan dengan mahram beda. Perempuan dengan siapa lagi beda. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi gini, kalau membuka aurat ya tidak boleh karena aurat harus ditutupi. Cuman gini, misal gini, kalau perempuan yang dengan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram, tentang bolehnya membuka di depan mertua. Oh, rambut, kalau dimasukkan rambut. Jadi gini, apakah boleh membuka rambut di hadapan mertua? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya istri saya misalnya tidak pakai kerudung di hadapan bapak kandung saya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Itu tadi. Karena disebutkan dalam Al-Quran, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Jadi, perempuan-perempuan yang halal bagi anak-anakmu, itu tidak boleh kamu nikahi. Artinya apa? Mahram itu, wudunya tidak batal, boleh membuka ini
cadar dan seterusnya boleh. Itu satu paket itu. Kalau suami dari bibi kita, apakah mahram Ustadz? Sebentar. Jadi ini kan istilah bahasa Indonesia, suami, bibi. Kalau bibi yang dimaksud ini, jadi gini, yang mahram itu adalah saudarinya ayah kita, atau saudarinya ibu kita, atau saudaranya ayah kita, atau saudara dari ibu kita. Itu mahram. Nah, pasangan mereka bukan mahram. Baik itu paman ataupun bibi. Itu Mbak Fitri. Seperti itu ya. Jadi mohon dipahami biar enak gitu, biar kita menyeragamkan bahasa. Jadi yang mahram itu adalah kalau laki-laki berarti mahramnya adalah saudari ayahnya atau saudari ibunya, laki-laki tersebut. Kalau dia perempuan, mahramnya adalah saudara ayahnya atau saudara ibunya. Berarti kita ini di pihak keponakan. Itu. Tapi pasangan mereka, jadi kalau kita perempuan, umpamanya berarti apa? Suami dari saudari ibu kita atau suami dari saudari ayah kita bukan mahram. Kalau kita laki-laki berarti istri dari saudara ayah kita atau istri dari saudari ibu kita itu bukan mahram. Silakan. Aurat orang yang sudah itu gimana Ustaz ketentuannya? Sama, tidak ada bedanya. Sama, tidak ada bedanya. Kecuali anak bayi lah. Anak bayi itu lain itu. Tapi kalau orang yang sudah tua renta itu tetap sama. Tetap punya kewajiban untuk menutup aurat. Walaupun nggak syahwat, walaupun sudah perot, walaupun sudah keriput tetap. Buktinya ada kok kasus pemerkosaan nenek-nenek kan ada. Jadi tidak ada dalil, nggak syahwat, tidak itu dan seterusnya. Yang saya bacakan tadi di surat Al-Maidah ayat 6. Mbak Rita. Iya silahkan, monggo nanti nomor saya ada di admin, boleh silahkan. Yang mau konsultasi langsung, monggo. Jika seorang perempuan, ini last question ya, mohon karena sudah jam 9. Jika seorang perempuan mengadopsi seorang anak dari bayi, ya kecil maksudnya, tapi ketika bayi disusui oleh adik dari perempuan tersebut, apakah wudhu antara perempuan yang mengadopsi itu dan anak yang diadopsi itu batal? Jawabannya tidak. Tidak, karena sudah menjadi mahram. Kenapa? Karena gini, jadi misal istri saya mengadopsi seorang bayi sejak kecil, kemudian yang menyusui bukan istri saya, tetapi siapa? Adiknya, adik perempuannya, istri saya. Maka adik perempuannya itu menjadi ibu rodok dan istri saya menjadi bibinya, bibi rodok. Nah, makanya kalau bersentuhan wudhu tidak membatalkan. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Pertanyaan juga alhamdulillah hampir semuanya saya jawab. Hanya 2 pertanyaan yang belum saya jawab. Mohon diingatkan bisa chat langsung Mbak Esta, tadi saya ingat satu yang lupa, bisa chat langsung atau ke admin biar nanti diteruskan ke saya, biar nanti saya carikan jawabannya atau saya tanyakan kepada guru saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan kajian kita ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan pahala yang berlimpah dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusolli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.